Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 2 Oktober 2021 saya akan sampaikan sedikit pembukaan rahasia firman Tuhan, yaitu mengenai pihak yang dikorbankan. Saudara, ini sebuah renungan singkat, tetapi saya berharap ini akan membangkitkan rohani saudara. Seringkali menjadi orang yang percaya itu di dalam pergaulanmu, kemudian juga di dalam bisnis, di dalam pekerjaanmu, di dalam profesimu, seringkali kita menempati posisi tempat-tempat sebagai pihak yang dikorbankan. Yang lain mendapatkan promosi-promosi jabatan, yang lain bisnisnya semakin naik, dan lain sebagainya. Tetapi kepada saudara, karena saudara ini memegang kebenaran, memegang Tuhan Yesus Kristus, saudara terpaksa menjadi pihak yang dikorbankan. Padahal saudara nggak salah. Saudara tidak melakukan tipu muslihat, saudara tidak menipu, saudara tidak melakukan dosa, saudara tidak berbohong. Karakter saudara bahkan bagus. Tapi karena lantaran saudara mempertahankan nama Yesus, kemudian karir saudara terhambat. Saudara, kalau hal itu terjadi karena saudara memegang nama Yesus, kemudian ada orang yang menjegal bisnismu, saudara, sehingga saudara ini menjadi pihak yang seolah-olah itu pihak yang dikalahkan, dipinggirkan, dipojokkan, maka saudara jangan takut. Itu adalah strategi cara Tuhan untuk mendidik saudara menjadi manusia yang dahsyat dan diberkati Tuhan. Tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab kita, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang yang berhasil memperoleh kesuksesan kemuliaan besar, itu justru adalah orang-orang yang seperti itu, yang di dalam karirnya dihambat, yang di dalam bisnisnya, pekerjaannya dihambat, mau maju dijegal. Saudaraku, itu justru menandakan jalan hidup orang-orang yang mengikuti jejak salib Kristus sebagai pihak yang dikorbankan. Saudara, saya teringat ceritanya Yusuf. Saudaraku, Yusuf itu dibenci oleh sebagian besar dari saudara-saudaranya. Oleh 11 orang saudaranya itu Yusuf dibenci. Ketika saudara-saudaranya itu menggembala domba, Yusuf itu dikucilkan, bahkan tidak sempat seperti kakak-kakaknya menggembalakan domba-domba yang begitu bebas, begitu ceria. Yusuf, saudaraku, seperti dikucilkan dari mereka. Bahkan lewat permufakatan jahat, Yusuf ini dijegal. Suatu ketika kemudian dimasukkan sumur, kemudian harus melalui proses lagi, Yusuf dijual. Saudara, dijual pun harus melalui proses lagi. Yusuf harus menghadapi godaan istri Potifar. Kemudian Yusuf masih masuk penjara lagi. Dan akhirnya setelah itu, lewat satu rencana Tuhan, karena Yusuf mampu membukakan rahasia besar tentang mimpinya Fir'aun, yang nanti pada kegenapannya di akhir zaman itu juga menunjuk pada kegenapan kitab Wahyu 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, terjadinya masa kelaparan besar. Saudaraku, Yusuf itu sebelum menjadi orang yang sangat diberkati hidupnya, dia dipercaya kuasa atas tanah Mesir, mengelola panen raya. Justru dia bukan orang yang begitu tenar loh, saudaraku. Sudah dianggap hilang itu sama saudara-saudaranya. Yusuf itu sudah dianggap mati atau hilang begitu, saudaraku. Tetapi di dalam kesendirian Yusuf, di dalam perjuangan, penderitaan Yusuf sebagai pihak yang dikorbankan, Tuhan sedang mempersiapkan karakter Yusuf. Ini menjadi pribadi yang luar biasa, karena untuk membentuk bangunan yang megah, bangunan yang tinggi, satu mega proyeknya Tuhan itu membutuhkan sosok-sosok yang memiliki karakter
Dan karakter ini dibentuk lewat proses. Dan Yusuf prosesnya demikian berat. Masukkan sumur, dijual, kemudian masuk penjara. Saudaraku, kemudian baru setelah itu dia akhirnya meniti karirnya secara luar biasa oleh karena tangan Tuhan. Dan pada saat itu saudara-saudaranya tidak mengira bahwa Yusuf yang dahulu dijual, Yusuf yang dahulu tidak dianggap, sudah itu dianggap hilang Yusuf itu, saudaraku. Tapi ternyata orang yang dianggap hilang seperti itu justru menjadi berkat untuk saudara-saudara. Ini juga saudaraku memberikan satu didikan karakter kepada Yusuf, supaya Yusuf itu memiliki karakter yang beda, yang pemaaf, tidak mendendam, bahkan memberkati saudara-saudaranya yang dahulu memusuhinya. Ini cerita Yusuf, saudaraku, kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian. Kemudian ada lagi di dalam 1 Samuel 16 ketika Raja Daud, ketika Daud itu diurapi. Kalau sudah melihat kisahnya di sana, sebelumnya kakak-kakaknya itu yang disangka oleh bapaknya, oleh keluarga Isai waktu itu adalah orang-orang, wah ini yang tentunya akan diurapi oleh Nabi Samuel. Kakak-kakaknya Yakub itu disuruh maju semua, semuanya gagah-gagah, terlatih dalam perang, terlatih di dalam keprajuritan, kalau bahasa kita begitu, saudaraku. Sangat terlatih menjadi tentara. Lewat, saudaraku, orang yang gagah kakaknya Daud ini, saudaraku, bukan itu orang yang dipilih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah membaca dalam 1 Samuel 16, Daud diurapi Tuhan itu, justru juga Daud itu bukan orang yang dianggap saat itu. Daud itu orang yang dikorbankan. Kakak-kakaknya itu dicita-citakan oleh bapaknya untuk menduduki satu tahta yang luar biasa. Diurapi Samuel supaya nanti menjadi raja. Itu yang direncanakan bapaknya, ini justru kakak-kakaknya Daud. Tetapi yang dipilih Tuhan justru Daud. Dia yang sedang menggembala seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan, anak yang dianggap hilang. Ternyata setelah dia datang, barulah roh Tuhan katakan kepada Samuel, inilah dia yang aku urapi. Itu orang yang tidak disangka loh, saudaraku. Orang yang sudah dianggap oleh perhitungan bapaknya sendiri, itu nggak masuk hitungan, sehingga tidak disuruh datang untuk diurapi ketika Nabi Samuel itu akan mengurapi anak Isai. Saudaraku, jadi seperti itu pihak yang dikorbankan. Yang pertama tadi Yusuf, itu nggak dianggap. Kemudian yang kedua ini Daud, saudaraku, ini juga orang yang nggak dianggap, saudaraku. Tetapi justru lewat kondisinya Daud yang seperti itu, tertempa seperti itu, dia memiliki karakter untuk dibentuk menjadi tokoh, menjadi pemimpin yang mampu, saudaraku, kemudian membawa Israel kepada kejayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan puncaknya dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia Tuhan yang maha tinggi, dia Tuhan yang maha perkasa, tapi dia menjadi pihak yang dikorbankan. Bahkan ketika disodorkan satu pilihan, ketika Tuhan Yesus itu mau disalib, ya disalib itu Tuhan atau orang lain. Saudaraku, orang banyak itu memilih Tuhan Yesus yang disalib. Tuhan Yesus yang nggak berarti bagi mereka. Tuhan Yesus dianggap sesuatu yang begitu buruk di muka mereka. Saudara, kita akan melihat ini di dalam nubuatannya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kejadian semacam ini bila kita bersikap bijak, saudaraku, seperti kisahnya Yusuf tadi yang tidak dianggap, bahkan oleh saudara-saudara sudah dianggap hilang, bapaknya pun sudah menganggap itu hilang. Yusuf itu sudah mati, saudaraku, sudah dianggap hilang, sudah nggak ada lagi. Tapi ternyata dia yang bangkit menjadi berkat untuk saudara-saudaranya.
Daud pun begitu, nggak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri, disuruh angon wedhus. Sementara kakak-kakaknya itu justru yang dipilih, diperhitungkan oleh bapaknya. Oh, ini kira-kira nanti yang bisa menjadi raja. Ternyata justru Tuhan tidak pilih. Saudaraku, menurut strateginya Tuhan Yesus Kristus, maka menjadi pihak yang dikorbankan, yang seolah-olah kalah, itu bukan merupakan sesuatu kekalahan. Perhatikan baik-baik. Bahkan sebaliknya menjadi tonggak keberhasilan yang luar biasa. Tuhan Yesus telah menjadi pihak yang dikorbankan, mati di kayu salib. Ini selanjutnya terjadi kebangkitan besar. Seluruh alam rakyat takluk kepada Tuhan Yesus. Demikian pula seperti tadi saya ceritakan, dicontohkan oleh Yusuf. Dia menjadi pihak yang dikorbankan, dikucilkan, dibenci oleh saudara-saudaranya. Pada saat saudara-saudara menggembala, Yusuf tidak diberi domba gembalaan. Bahkan akhirnya Yusuf dimasukkan sumur, dijual, kemudian prosesnya masuk penjara dan lain sebagainya. Ini adalah satu strategi Tuhan untuk mempersiapkan karakter mental Yusuf. Menjadi pihak yang dikorbankan itu menjadi strategi Tuhan untuk mempersiapkan karakter Daud. Kalau Yusuf, supaya Yusuf itu memiliki satu karakter yang luar biasa, pemaaf, dia menjadi mengerti berbagai macam mimpi. Hikmat makrifat dipercayakan kepada Yusuf karena dia melalui proses yang berat. Kalau saudara-saudaranya tidak, saudaraku, makanya nggak tahu tentang arti mimpi Fir'aun dan lain sebagainya, nggak ada yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Dan itu dipercayakannya kepada Yusuf, orang yang memiliki proses yang sedemikian rupa, dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Maka kalau saudara dalam hidupmu menjadi orang-orang yang seolah-olah dikucilkan, seolah-olah sudah dipinggirkan dari karirmu, dari bisnismu, dari profesimu, saudara pahami baik-baik, saudara tetap setia pada panggilan, tetap setia kepada Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan tinggikan saudara seperti Yusuf, Tuhan akan tinggikan saudara seperti Daud, Tuhan akan permuliakan saudara seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi menjadi pihak yang dikorbankan itu adalah strategi Tuhan Yesus Kristus untuk mempersiapkan karakter tokoh-tokoh yang dipilihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun satu bangunan yang megah dan tinggi, itu perlu pondasi yang cukup kuat dan dalam. Maka untuk menjadi tokoh-tokoh besar itu selalu melalui proses-proses seperti yang diteladankan Alkitab, seperti Yusuf, seperti Daud, juga seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi rahasia menjadi pihak yang dikorbankan, orang yang dikalahkan, orang yang nggak dianggap. Kalau sampai saat ini saudara merasakan hal seperti itu, saudara tetap tekun setia, yakin kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan pemilik hidupmu, yakin kepada Tuhan yang melindungi, memberkatimu, maka suatu ketika nanti Tuhan akan mempersiapkan saudara menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang yang memiliki karakter untuk mengadakan satu perubahan, karakter untuk memimpin, karakter untuk memiliki kepribadian yang begitu mulia. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 5. Ini pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu menimbulkan sesuatu yang besar, bahwa bumi, langit, saudaraku, segala macam dipercayakan kepada Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terakhir diteladankan oleh Tuhan Yesus ini bahwa setelah Dia menjadi pihak yang dikorbankan, Tuhan bukan kalah. Dia dipercaya. Kalau sudah baca kitab Wahyu pasal 1,
Dia dipercaya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bahkan dia menjadi imam besar agung yang akhirnya di akhir zaman akan memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia yang tampil di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Dia yang memegang ketujuh bintang. Tokoh-tokoh akhir zaman juga selalu begitu, saudaraku. Akan mengalami proses yang kurang lebihnya sama seperti itu, menjadi pihak yang dikorbankan. Bukan proses yang enak, saudaraku. Seperti Yusuf dianggap hilang. Seperti Daud tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Saudaraku, sampai Roh Tuhan ngomong, kalau Daud itu tidak dihadirkan, maka pengurapan, pesta pengurapan itu belum akan diadakan, perjamuan itu belum akan diadakan. Sampai akhirnya Daud dipanggil, saudaraku, dan kelihatanlah bahwa dia meskipun tidak diperhitungkan, memang Daud luar biasa, wajahnya bercahaya begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam apa saja yang kau kerjakan, saudara tidak melakukan dosa, saudara tidak menipu, saudara tidak berbuat kesalahan, tapi saudara dipinggirkan, saudara dipojokkan, saudara disisihkan, saudara pahami, itu taktiknya Tuhan untuk membentuk karakter saudara. Saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi tokohnya yang luar biasa, menjadi tokoh, menjadi pemimpin yang luar biasa. Saudara akan lebih dari apa yang dicapai oleh orang-orang pada umumnya. Kalau saudara memahami rahasia ini, jadi menjadi pihak yang dikorbankan itu bukan satu kekalahan, tapi itu kemenangan yang luar biasa. Justru kemenangan kita, saudaraku, ada karena Tuhan Yesus Kristus dikorbankan di kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati. Haleluya.